Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai anak bangsa, tentu kita amat sadar betul dengan tugas-tugas berbangsa kita. Nah, dalam kajian kebangsaan, di mana sekali lagi saya ingatkan bahwa kita punya PR kebangsaan, keislaman, dan modernitas, saya ingin berbicara untuk Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan. Jadi ini semacam surat terbuka buat Mas Ganjar. Kita tahu Mas Ganjar berkampanyenya menuju calon presiden sama-sama dengan Mas Anies sih, belum punya partai, belum diusung oleh partai. Adalah Mas Ganjar itu banyak meniru gaya-gaya Mas Jokowi, seperti halnya diingatkan oleh Mas Sujiwo Tejo. Jadi tolong Mas Ganjar jangan memfotokopi Mas Jokowi. Nah, tentu saja sebagai keluarga besar PDI Perjuangan, Mas Ganjar menyiuk-nyuk, berliuk-liuk di kawasan menengah ke bawah begitu ya. Karena itu beliau bersepeda begitu ya, makan nasi bungkus. Bagaimana dia mengidentifikasi dirinya, mendekatkan dirinya dengan kalangan wong cilik begitu. Walaupun kita tahu kita tidak bisa memastikan apakah yang dibagi-bagi pada wong cilik itu berasal dari kocek pribadi atau malah dari kocek APBN begitu. Saya kira sebaiknya Mas Ganjar juga mengklarifikasi dirinya bahwa berapa dia punya konten dan seperti apa dia punya kekuatan untuk mengambil hati, untuk konsen, untuk benar-benar serius menggarap, memajukan warga bangsa yang katakanlah masih dalam track, dalam jalur, dalam nasib kemiskinan begitu. Apakah Mas Ganjar punya konsistensi untuk mengeluarkan bangsa ini dari kemiskinan struktural begitu? Nah, sebentar kita pindah ke Mas Anies begitu. Mas Anies banyak mengidentifikasi dirinya dengan gagasan-gagasan besar begitu. Bahkan Mas Anies mengidentifikasi dirinya orang yang penuh gagasan, dari mulai jembatan penyeberangan orang sampai ke menyelenggarakan sebuah kegiatan internasional yang memang dahsyat, yang memang baru pertama kali di Indonesia ada balapan formula begitu, Formula E. Hadir tokoh-tokoh balap, tokoh-tokoh atau orang-orang besar di seputar balapan begitu, orang-orang besar internasional. Jadi menurut saya Mas Anies ingin menggambarkan dirinya bahwa dia punya pergaulan di tingkat internasional bahkan begitu. Dan sekali lagi Mas Anies sebagai seorang mantan rektor Paramadina, sebagai seorang Mendiknas, dia mencoba menggenjot suara dari kalangan kelas menengah ke atas. Nah, yang ingin saya ingatkan, ini surat terbuka buat Mas Anies dan Mas Ganjar. Mas Anies sebaiknya meniru gaya Mas Ganjar sebaiknya juga meniru gaya Mas Anies. Jadi inilah kelemahan Indonesia begitu. Teman-teman di PDIP kurang gagasan-gagasan besar, kurang gagasan-gagasan pencerdasan bangsa begitu. Juga sebaliknya, ada kelompok elit yang kurang dekat dengan kaum wong cilik, kaum marhaen begitu. Jadi yang mesti kita dorong adalah kaum marhaen kaya dengan gagasan-gagasan, kaya dengan konsistensi, bahwa dia betul-betul ingin menyelesaikan kaum mustadafin itu betul-betul kurang, syukur-syukur habis dari bumi pertiwi begitu. Nah, Mas Anies mestinya juga kaya dengan gagasan-gagasan bagaimana menyelesaikan bagaimana mengurangi kaum mustadafin. Walaupun memang Mas Anies punya gagasan perumahan yang 0% itu ya. Tapi pribadi Mas Anies itu belum diidentifikasi sebagai pribadi yang penuh komitmen dengan isu-isu marhaenisme begitu. Nah, atau juga barangkali para pengikutnya itu tidak identik dengan gagasan-gagasan bagaimana menyelesaikan
perkara-perkara hutang-hutang negara ini, hutang-hutang kaum intelektual, hutang-hutang kaum bangsawan, hutang-hutang kaum kampus untuk betul-betul menyelesaikan, mengurangi maksud saya mereka yang teridentifikasi mustadafin begitu. Sekali lagi sebaliknya, Mas Ganjar sebagai identifikasi dari kaum katakanlah di seputar mustadafin, kaum marhaen begitu, juga punya gagasan-gagasan besar seperti Mas Anies. Sekali lagi Mas Anies menunjukkan pada dunia bahwa dirinya punya komitmen untuk mengangkat citra Indonesia ke panggung internasional dengan cara menyelenggarakan Formula E, dengan cara membangun stadion besar, Jakarta International Stadium yang memang punya standar FIFA dan selanjutnya begitu. Bagus saja Mas Anies punya gagasan bagaimana stasiun-stasiun kereta api itu dimegahkan begitu ya. Tapi kita ketahui di stasiun-stasiun itu kaum mustadafin itu belum terangkat begitu ya dengan gagasan-gagasan itu. Jakarta International Stadium, kemudian hajatan Formula E itu masih jauh dari pergerakan, masih jauh dari bagaimana kaum mustadafin itu terangkat begitu. Memang Mas Anies punya komitmen menjernihkan sungai, memperbaiki sungai, revitalisasi sungai. Tapi itu juga lagi-lagi masih jauh dari isu-isu, masih jauh dari upaya-upaya pembangunan penyelesaian nasib kaum mustadafin gitu. Sebaliknya secara citra Mas Ganjar dimenangkan oleh lingkungan karena dia berada di lingkungan isu-isu kaum mustadafin atau berada di lingkungan isu-isu kaum marhaen yang sehari-harinya memang dekat dengan mereka yang bernasib kurang baik begitu. Jadi wajar juga kalau Mas Ganjar punya katakanlah cara, punya metode bagaimana mengeruk suara kaum menengah ke bawah, dan itu memang mayoritas begitu. Ingat Mas Anies, mayoritas bangsa ini adalah kaum menengah ke bawah. Artinya yang elit memang, apalagi kalau ukurannya ekonomi, yang menguasai ekonomi ini ya kaum yang sedikit begitu. Yang tercerahkan itu kaum yang sedikit. Nah, sekali lagi upaya-upaya pencerahan ini semestinya dibangun juga oleh Mas Ganjar. Sementara upaya-upaya bagaimana mensejajarkan bangsa ini dengan high teknologi itu juga mesti menjadi komitmen Mas Ganjar. Jadi saya kira itu surat terbuka kami buat Mas Ganjar dan Mas Anies Rashid Baswedan. Selamat pagi dari pinggiran Sungai Cimanuk. Saya mengingatkan diri saya untuk pandai-pandai berzikir. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Sekali lagi, kita semua punya komitmen yang besar yang sama akan kebangsaan, akan nilai-nilai, akan keislaman, akan politik yang sehat, akan negara yang sehat, akan masyarakat yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.